Shalom Aleichem bersama Mesir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita masih belajar dari kitab Mazmur. Dan yang kita pelajari sekarang adalah Mazmur pasal 4. Minggu lalu, hari Rabu yang lalu kita belajar dari Mazmur pasal 3. Sekarang kita belajar dari Mazmur pasal 4. Tolong bacakan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ialah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membandingkan. Pasal berapa itu yang baca itu? 4. 4, oke. Dengan tentram aku mau membandingkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Terima kasih. Mazmur 4 ini banyak kemiripan dengan Mazmur 3. Ya. Mazmur 4 ini banyak kemiripan dengan Mazmur 3. Mengapa? Karena dalam isinya itu adalah merupakan permohonan karena dia kemuliaannya dihinakan orang, dia merasa mendapat kesusahan, tapi akhirnya dia mendapatkan kekuatan untuk percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Ini isinya. Dan dikatakan dalam judulnya, ini disebut doa pada malam hari. Sementara pasal 3 dikatakan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Tapi isinya sama. Dari judul doa ini, judul Mazmur ini, ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Bahwa permasalahan hidup itu tidak akan pernah berhenti. Pagi ada masalah yang sama, ternyata sore juga ada. Dan ini menunjukkan bahwa kita selama hidup di dunia ini tidak akan berhenti akan dikerumuni dengan permasalahan yang silih berganti. Makanya hidup ini diumpamakan seperti peperangan. Coba kita baca dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasalnya 7 ayatnya 1. Tolong bacakan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nah, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya kan? Saya ingin tahu siapa yang tidak pernah bergumul dalam kehidupan ini. Baik itu orang yang punya uang yang melimpah-limpah, kekayaan yang melimpah-limpah, ataupun orang miskin. Pasti punya pergumulan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Maksudnya apa? Orang upahan itu kebayangkan saja seperti orang itu loh, penggendong karungan di pasar itu loh. Capek kan? Membawa barang itu dari tempat satu ke tempat lain sehari penuh dan akhirnya beristirahat untuk apa? Dapat upah. Hari kita seperti itu. Kita capek karena masalah ini, kita capek masalah itu.
pagi ada masalah, sore ada masalah, dan itulah memang kehidupan. Ayat 2, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. ya, sering kita merasa begitu. Budak yang merindukan naungan, karena kita merasa kok sendirian ya, saya bergumul ini, seolah-olah tidak ada yang peduli, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan. Budak itu tidak punya hak. Tuannya mau suruh gini, mau suruh gitu, dia tidak bisa protes. Karena budak itu dianggap seperti barang. Nah, barang terserah pada yang punya barang, mau diapain. Nah, hidup kita ini diperlakukan seperti itu oleh situasi kehidupan ini. Dan kita tidak bisa protes. Bisanya cuma dijalani. Bisanya cuma hati ini harus dikokohkan menghadapi macam-macam kesulitan kehidupan ini. Karena seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, nah, sebab selama masih diam dalam kemah ini, maksudnya tubuh ini, kemahnya, yang diam dalam tubuh yaitu roh itu, pribadi yang mendiami kemah ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, apa katanya? kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan. Jadi selama kita masih hidup dalam alam jasmani ini, kita tidak bisa berhenti dari mengeluh. Tekanannya berat. Tekanan psikologi, tekanan kesehatan, tekanan ekonomi, tekanan hubungan keluarga, segitu banyak tekanan. Pagi datang, hilang, sore datang lagi. Itulah kehidupan. Makanya kalau orang itu mau hidup, orang itu harus gagah. Kalau orang itu mau hidup dan menjalani kehidupan, dia harus jadi laki-laki. Berani untuk berjuang, berani untuk melawan, berani untuk menerjang segala macam yang menghalangi di depannya. 1 Korintus 16, ayatnya 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, berjaga-jagalah. Ya, kayak tentara berjaga di depan pintu gerbang rumahnya Pak Presiden itu. Berjaga-jaga. Apa? Supaya maling tidak masuk, supaya tidak ada orang membawa bom, ngebom di situ, supaya tidak ada serangan, berjaga-jaga. Siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Terus? Berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, jangan gini. Lihat sebentar jatuh, sebentar itu. Kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Menghadapi sulitnya kehidupan tadi. Terus? Bersikaplah sebagai Nah, jangan bersikap seperti banci, tidak punya kekuatan. Cengeng. Maunya minta dikasihani. Ya, 1-2 kali orang bisa mengasihani kita. Kalau terus-terusan, ditinggal kita justru. Belajar untuk tidak cengeng di dalam menghadapi kehidupan. Belajar untuk berdiri dengan teguh. Belajar untuk bersikap sebagai laki-laki yang tidak mudah dirobohkan, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Itulah sebabnya Daud mengatakan di dalam ayat 2 dari Mazmur 4 ini. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doa. Oke. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah. Dia mempunyai keyakinan bahwa jika dia berseru,
Allah akan menjawab. Berarti apa? Dia berdiri teguh dalam iman. Dia tidak takut. Oke. Biarpun masalah apapun datang padaku. Ada yang jawab aku. Bukan dijawab, hei gitu. Enggak, dijawab untuk melakukan sesuatu gitu loh. Kita minta dijawab dan akhirnya dia berbuat untuk menolong yang menjadi permasalahan kita yang terkandung di dalam seruan kita tadi. Dan kalau seruan kita keluar dari hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, jawabannya akan menjadi realita yang akan membawa sukacita kita. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang membenarkan aku. Mengapa? Mengapa harus Allah yang membenarkan aku? Sebab jikalau kita tidak benar di hadapan Allah, kalau hidup kita tidak benar di hadapan Allah, tidak ada rasa syukur, tidak ada iman, bisanya cuma ragu-ragu, pikirannya terombang-ambing ke sana kemari. Orang yang hidupnya selalu terombang-ambing, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 2. Nah, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Itu dia. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Orang Kristen itu gila. Ada pencobaan kok malah berbahagia. Nah, kalau ada permasalahan, ada masalah, ya nangis. Nah, itu orang cengeng namanya. Kalau orang punya iman, enggak gitu. Ketika ada pencobaan, ini dadaku, mana dadamu? Ini dadaku, mana dadamu? Kita berani menantang pada pencobaan, kita berani menantang iblis, kita berani menantang roh jahat yang ingin menjatuhkan kita. Bukan apa-apa lari di belakang pantat ibunya. Atau pada orang, enggak. Pada akhirnya kita harus menghadapi sendiri semua masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, karena pada akhirnya kita harus menghadapi sendiri. Hati kita harus dikokohkan, sehingga kita dapat menghadapi masalah yang ada di depan kita. Bahkan orang suami istri itu loh. Umpamanya istrinya dia merasa sedih karena sesuatu. Biarpun suaminya tidur di sampingnya, dia tidak akan bisa merasakan perasaan sedihnya hatinya. Dia hanya bisa bersempati. Tapi dia nggak bisa merasakan sakitnya hatinya istrinya. Apalagi orang lain. Ya, orang boleh mengeluh kepada saya, curhat. Saya bisa mendengarkan, tapi saya tidak bisa merasakan sakit hatinya dia. Empati bisa. Tapi merasakan persis seperti yang dirasakan tidak bisa. Maka jangan harapkan orang lain mewakili merasakan sakitnya hati kita. Tidak. Kokohlah pada dirimu sendiri, berdiri, lawan, jadi kokoh. Tidak terlalu banyak mengharapkan luar kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah kalau menjawab dengan berbuat. Dia mendengar dengan berbuat, sebab dia mampu menjadikan, mampu merealisasikan apa yang dijanjikannya untuk orang-orang kepunyaannya. Tapi Allah yang bagaimana? Allah yang membenarkan aku. Mengapa? Mengapa kita perlu dibenarkan di hadapan Allah? Sebab kalau kita tidak benar, kita tidak saleh, kita tidak hidup dalam iman, Allah tidak akan mendengarkan kita. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Nah, itu
Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Nah, kalau hidup kita penuh dosa, keraguan-keraguan. Nah, gimana? Di mana iman itu ada kalau dadanya dipenuhi ragu-ragu? Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu, oh gini, oh gitu. Banyak alasan di otak ini. Otak yang terlalu banyak alasan mengatakan ini, mengatakan iya karena begini, karena begitu. Ini otak yang berasal dari hati yang tidak punya kekokohan. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Oh, coba ayat 3 deh. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah itu, jadi jangan takut ketika menerima ujian, entah bentuknya apa. Disuruh berbahagia. Karena apa? Ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ya jangan takut diuji. Aku udah berdoa, udah bertahun-tahun tidak didengar dari kamu. Bagaimana belum didengar mengatakan tidak didengar? Jangan katakan nggak didengar, belum didengar. Dan kalau Tuhan menjawab itu bukan waktu kita, waktunya Dia gitu loh. Ya terserah kapan dijawab. Memang pada waktu kita alami rasanya nggak enak. Pada waktu kita mengalami itu nggak enak rasanya. Kok gini, kok gini. Sehingga terlalu banyak pertanyaan yang macam-macam. Ya. Tapi nanti setelah kita tahu bagaimana Allah membawa kita keluar dari masalah ini, sukacita luar biasa. Oleh karena itu, orang Kristen jangan sampai kehilangan harapan. Orang Kristen jangan sampai tidak punya keyakinan. Coba kita baca lagi dari Yakobus itu, ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah itu, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jangan ragu-ragu, jangan katakan barangkali nanti gini. Udah total menyerah. Jangan salahkan ini, jangan salahkan itu. Oh, itu karena papa sih, itu karena mama sih, itu karena papa dan mama sih, itu karena anak sih. Enggak. Jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan izinkan itu terjadi untuk maksud. Maksud apa? Maksud mendewasakan batin kita. Supaya batin kita bukan menjadi batin yang kanak-kanak lagi. Batin yang dewasa, yang mampu menghadapi kehidupan dengan kokoh dan tidak takut. Makanya ayat 6 itu dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. dan sama sekali jangan bimbang. Ketika belum dijawab, ya jangan marah-marah dulu, terus berdoa. Orang jawaban Tuhan itu waktunya bukan waktu kita kok. Ya, kenapa? Jangan bimbang, teruskan. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang bimbang itu orang yang punya pendirian. Sebentar ke sana, sebentar ke sana. Ya hidupnya begitu, montang-manting. Batinnya tidak punya kekokohan, tidak punya sukacita karena montang-manting. Dan ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Orang yang hatinya montang-manting diombang-ambingkan kian kemari ini, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak jawab, ya jangan salahkan. Masalahnya pada kamu. Masalahnya kamu tidak punya kekokohan batin. Hatimu hati banci, bukan hati laki-laki. Maka dikatakan, kokohlah dalam iman,
Jadilah laki-laki. Berani menghadapi. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Biarpun kelihatannya tidak ada kemungkinan itu terjadi, dari segala macam perhitungan pun tidak mungkin, tapi Allah bisa membalikkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Jikalau kita punya hati yang kokoh. Saya ngomong ini karena saya mengalami banyak hal seperti itu. Jadi bukan teori, itu pengalaman. Ya memang begitu. Kalau kita berani menghadapi kehidupan, masalah-masalahnya, halangan-halangannya dengan kokoh, dan hati kita tetap memiliki hati laki-laki, bukan hati yang mendua, bukan hati yang diombang-ambingkan kian kemari, kokoh hatinya, kuat menghadapi kehidupan. Kembali ke Mazmur pasal 4 tadi. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Jadi supaya kita dapat didengarkan, hanya Allah yang dapat membuat kita jadi benar. Melalui pertobatan kita, melalui permohonan kita, melalui iman kita, terutama pembenaran yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan pembenaran itu, kita dapat diterima Allah, dan dengan kita diterima Allah, doa kita didengarkan oleh Allah. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Itu kalau orang yang punya hati kokoh tadi. Kalau orang sudah merasa dibenarkan oleh Allah dirinya ini, maka dia menemukan ini. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Sehingga hidupnya tidak mudah terbanting-banting. Sakit iya, terbanting-banting tidak. Karena di dalamnya ada kekuatan. Kekuatan yang kokoh. Jadi kehidupan doa itu penting, kehidupan mengendalikan perasaan itu penting, kehidupan mengendalikan pikiran itu penting, kehidupan mengendalikan kekokohan batin itu penting. Nah ya, dengan itu kita dapat menghadapi kehidupan ini. Dan Alkitab mengatakan makin hari dunia itu nggak makin baik, makin buruk. Dan kalau hati kita tidak mempunyai kekokohan, bagaimana kita menghadapi keburukan-keburukan yang akan datang ini? Dan pada saat itu, kita harus menghadapi sendiri. Pada waktu kita menghadapi semua itu, orang dan semua menghadapi hal yang sama, nggak ada kesempatan untuk menengok tetangganya. Kita harus berjalan sendiri, kita harus menghidupi sendiri. Dan kalau kita tidak persiapkan hati kita untuk mempunyai kekokohan seperti yang kita bicarakan tadi, ketika itu datang, yang terguling kita sendiri. Oleh karena itu belajar. Belajar untuk kokoh, belajar untuk yakin bahwa Allah yang membenarkan aku, dan jika aku benar, maka di dalam kesesakan apapun, Dia akan memberi kelegaan pada kita. Dengan apa? Kasihanlah aku dan dengarkanlah doaku. Dengan doa. Dengan belas kasihan Dia. Orang yang tidak melatih dirinya berdoa dan sembahyang, nah, ketika dia menghadapi masalah seperti itu, dia bingung kemana larinya. Maka dia putus asa. Waduh, putus asa. Mau bunuh diri. Ngapain begitu? Ini ada yang kemarin yang baru saja ngirim surat sama saya. Sudah tidak kuat menghadapi kehidupan, mau kehidupan bunuh diri. Emangnya kalau bunuh diri menyelesaikan masalahmu? Tahu nggak? Orang yang bunuh diri, karena membunuh orang berarti dosanya besar.
Tapi yang dibunuh dirinya sendiri tidak sempat minta ampun. Kemana tempatnya? Neraka. Karena yang dibunuh dirinya sendiri. Dan membunuh itu adalah dosa besar yang membuat kita masuk neraka. Makanya orang yang membunuh diri itu dalam keadaan sehat karena putus asa bunuh diri. Kalau dalam gereja ortodoks tidak akan dikuburkan dalam kuburan yang semestinya. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa besar tanpa bisa bertobat. Ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Nah, inilah manusia di dunia ini. Orang Jawa punya pepatah, keplok ora tombok. Hanya bertepuk tangan tanpa memberikan bantuan keuangan. Ya udah, tetangganya jatuh, senang bersorak-sorak. Secantanya naik, iri hati, tidak terima. Kok bukan saya mengalami kebaikan? Itulah manusia. Nah, makanya kalau kita tidak punya kekokohan batin menghadapi kehidupan ini, kita takut. Karena akal kita mengatakan dunia ini dunia jahat. Orang kita berbuat baik pada orang, belum tentu orang itu berbuat baik pada kita loh. Ingat itu. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dunia jahat yang sekarang ini. Jadi dunia yang kita tempati itu dunia jahat, maka kita akan bertemu dengan banyak orang-orang jahat tanpa sebab memfitnah kita, tanpa sebab menggosipkan kita, tanpa sebab menyebarkan yang tidak-tidak tentang kita. Itulah dunia. Maka Daud mengatakan di sini, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Oh, kita tidak apa-apa dijelek-jelekan itu menodai kemuliaan kita. Kita tolong malah kita dikhianati. Itu menodai kemuliaan kita. Itu banyak orang seperti itu. Dan Daud merasakan itu. Hai orang-orang, berapa lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Sia-sia apa? Yang gosipin temannya kan sia-sia. Ngapain sih? Wah, di depan baik. Ya, tapi di belakang dia menggibah. Di belakangnya, oh I love you, cukup sana, cukup sini. Kalau teman-temannya, tapi di belakang, temannya dijelek-jelekan tidak karuan. Inilah perbuatan yang sia-sia, dan Daud mengatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai sia-sia dan mencari kebohongan? Ya iyalah, kalau orang memfitnah itu kan bohong yang diceritakan. Untuk membuat orang yang diceritakan kelihatan jelek, dikaranglah cerita. Lah itu bohong yang sekarang kita kenal sebagai hoax itu. Orang akan membuat macam-macam hoax kalau tidak senang pada kita. Nah, kalau kita dengarkan terus suara orang itu dan kita tidak punya pertahanan dalam batin, bisa ambruk, pingsan kita mendengar kata-kata itu. Aku nggak merasakan yang melakukan itu, kok dikatakan itu. Aku nggak berbuat ini, kok dikatakan ini. Wah, macam-macam. Tapi kalau kita dilatih dengan itu, dan kita tetap bertahan, justru orang-orang yang demikian itu terlihat orang busuk. Nah, kalau kita punya mangga busuk di pohon, tidak usah pakai galah supaya runtuh, akan jatuh sendiri. Orang berwatak busuk, tidak usah kita lempari batu, akan jatuh sendiri. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah jangan kejahatan dengan baik. Karena kejahatan itu kebusukan, dan kebusukan itu membuat jatuh.
Makanya kita tidak usah balas. Ketika orang mengatakan yang tidak membusuk-busukkan kita, orang yang suka membusuk-busukkan orang lain hatinya busuk. Matius pasal 12 ayatnya 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Iya toh? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Terus? Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Oke, tergantung mulutmu keluar apa, itu menunjukkan hatimu. Kalau yang keluar dari mulut itu yang jahat-jahat, menjahati temanmu yang berbuat baik kepadamu, berarti yang jahat kamu, bukan temanmu. Dan kalau kamu jahat, kamu busuk, lihat saja. Kamu akan menerima akibat yang kamu akan jatuh. Sebab buah busuk pasti jatuh. Terus, ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Ya, dalam kasus ini orang yang dikasihi adalah Daud. Tapi di dalam Kristus kita dikasihi oleh Allah. Kalau kita dikasihi Allah, kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Kita dipilih untuk dilindungi. Kita dipilih untuk dilepaskan dari yang jahat. Itulah yang kita doakan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Nah gitu. Si jahat itu iblis. Nah, kita bisa dilepaskan dari si jahat kalau kita menjadi kekasih Allah, dan kita menjadi kekasih Allah kalau kita berkenan hidupnya kepadanya. Makanya jangan putus asa untuk hidup yang memperkenankan Allah. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, karena hatinya bersih. Tidak punya dendam pada orang, tidak suka menjelek-jelekan orang, tidak suka ngomong yang tidak-tidak tentang orang. Hatinya dijaga supaya suci dari menjelekkan orang. Ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, kalau orang dijelek-jelekan marahlah hatinya. Betul nggak? Kalau tanpa sebab dia digibahkan, tanpa sebab dia digosipkan, tanpa sebab dia dituduh macam-macam, ya marah orang itu. Tapi Alkitab mengajar, biarlah kamu marah, boleh marah, sekedar, tapi jangan berbuat dosa. Mengapa? Jangan simpan kemarahan itu berlama-lama menjadi dendam. Kalau itu menjadi pendendam, menimbulkan benci. Dan benci menimbulkan permusuhan. Dan permusuhan ingin mencelakai orang yang kita benci. Jadi dosa itu bertelur-telur gitu. Maka dikatakan, biarlah kamu marah. Tentunya kalau dijelek-jelekan orang ya kita marah. Reaksi manusia itu. Tetapi janganlah kamu berbuat dosa. Serahkan pada Tuhan. Tuhan ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Ya seperti Kristus lah. Tuhan tolong dia. Orang ini batinnya sedang sakit. Sembuhkan dari sakit gibahnya. Tuhan terima kasih. Berikan aku kekuatan supaya dapat menghadapi serangan-serangan yang aku tidak layak menerimanya. Berdoalah yang positif. Orang Kristen tidak boleh mendoakan yang negatif pada orang lain. Untuk orang lain. Tuhan biar saya turun dan geledekmu sambar dia dengan geledek. Tidak boleh gitu. Tuhan biarkan saja itu. Dia sakit, tidak bisa sembuh. Tidak boleh doa seperti itu. Kita kirimkan doa-doa yang penuh cita kasih. Kita kirimkan aura hati
yang penuh pengampunan. Biarpun orang ini telah membuat kita sakit luar biasa dalam hati kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Ya udah, direnungkan aja di dalam. Pada waktu mau tidur, direnungkan, kenapa ya kok orang itu begitu? Ya sudahlah, aku ampuni kau. Kiranya Tuhan berbelas kasihan padamu. Dengan kamu membenci saya, di dalam hatimu ada energi jahat, yang itu juga menyakitkan untuk kamu. Kiranya Tuhan menolong kamu. Membersihkan hatimu dari energi jahat itu, yang juga kamu menjadi sakit. Kita merenungkan di dalam kamar kita. Berkata-katalah dalam hatimu, bukan di mulutmu. Nah, kalau kita tidak punya kekokohan batin untuk mengendalikan kita, sedikit aja mulut kita ke sana kemari kayak ember. Bocor ke sana kemari. Alkitab mengatakan, berkatakanlah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, nggak usah diceritakan ke sana kemari. Hanya hati kita yang tahu dan Tuhan. Jangan kita gantinya jadi penggibah juga, jangan. Percuma, sama aja kalau gitu. Gila digibahin, kita membalas dan penggibah. Percuma. Maka dikatakan, berkata-katalah dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Lalu apa gantinya? Gantinya adalah persembahkanlah korban yang benar. Doa, mengidung, membaca kitab suci, mendoakan orang itu. Itulah persembahan yang benar. Daripada mulutnya digunakan untuk menggosipkan kepada orang lain, sama aja. Gunakan mulutnya untuk memberkati orang itu. Berat sih, berat. Ya, namanya manusia. Tapi itu resepnya. Gunakan mulut kita untuk mendoakan orang itu, untuk melemparkan aura cinta kasih dari hati kita kepada orang itu melalui doa. Dan kalau kita bisa begitu, Tuhan akan mengubah hati orang itu. Karena apa? Efek dari aura batin kita. Kita kirimkan kebaikan pada dia. Kita kirimkan cinta kasih kepada dia. Ya, tapi ya memang harus dengan kesabaran ya. Nah, selalu katanya Romo saya doa gini kok gak cepat berubah loh. Tunggu waktunya Tuhan kan bukan waktu kita. Barangkali kita belum sungguh-sungguh belum dijawab. Ya. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Udah, percaya saja. Jangan ragu-ragu ini, jangan ragu-ragu itu, jangan bimbang ini, jangan bimbang itu. Udah, aku serahkan pada Engkau Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan melakukan. Sejak aku menyerahkan ini padamu. Tapi setelah diserahkan, kita bingung lagi, ya berarti nggak menyerah. Kalau menyerah total, udah nggak, aku nggak pikirkan. Ini sekarang urusannya Tuhan untuk menyelesaikan. Ayat 7. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ya, banyak orang kalau menjelekkan temannya kadang begitu. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik pada kita? Enggak mungkin. Nah, dia enggak mungkin terjadi yang baik sama dia. Itu nanti gini, itu nanti belum tentu. Memang orang itu mau jadi tukang ramal. Ngerambil nasibnya orang. Enggak. Dan kadang-kadang kata-kata itu hanya meruntuhkan pertahanan batin kita. Nggak akan ditolong ini, nggak mungkin. Nah, saya mengalami begitu. Waktu saya ke Amerika, ada berita-berita dari Indonesia dikatakan nggak mungkin dia kembali ke Indonesia lagi. Katanya. Ya nyatanya saya kembali.
Ya, orang yang tidak senang saya mengatakan itu kepada saya. Tapi orang yang senang sama saya mengharap-harap kedatangan saya gitu kan. Dan itu mempengaruhi saya waktu itu. Rasanya kayak sesak, kayak tertekan batin saya. Tapi akhirnya saya melihat pelan-pelan terang itu datang. Enggak dikatakan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Jangan biarkan kegelapan, kegalauan batin itu menutupi terang Allah yang disinarkan pada kita. Bukalah diri kita, supaya cahayanya menyinari kita, sehingga kegelapan relung batin kita diterangi, sehingga kita tidak mudah ditakut-takuti dengan suara-suara orang yang tidak menyenangi kita. Ya, macam-macam suaranya. Contohnya di sini ya, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan jikalau sinar wajahnya Allah ini menyinari batin kita, membersihkan relung-relung gelap yang ada dalam hati kita, yang terjadi adalah ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepada Nah itu, engkau memberikan sukacita. Sukacita yang tidak tahu asalnya dari mana. Ini hanya perlu dialami, tidak bisa diteorikan. Diteorikan sulit, begitu pengalaman batin kok ya. Ya kita harus mengalami ini, melaksanakan ini. Kalau sinarnya wajahnya Tuhan menyinari kita, maka Dia memberikan sukacita kepada kita lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Limpahnya gandum dan anggur itu gambar daripada kekayaan orang. Mereka boleh melimpah-limpah secara fisik. Mereka boleh mendapatkan ini, boleh mendapatkan itu, tapi belum tentu hatinya sukacita. Karena sukacita itu bukan masalah benda. Sukacita itu adalah status batin yang bersih. Ketika batin tidak bersih, isinya cuma galau, isinya cuma gundah, isinya cuma iri ini, iri itu, dengki ini, dengki itu saja. Tetapi ketika hati ini diisi dengan sinar kemuliaan Tuhan wajahnya, maka kegembiraan jasmani karena uang, karena ini, itu dikalahkan oleh sukacita yang sesungguhnya yang ada dalam batin. Kebahagiaan bukanlah apa yang kita punya. Kebahagiaan adalah siapa kita di hadapan Allah. Bagaimana kita di hadapan Allah. Di situ kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Bukan karena limpah anggur, limpah gandum, banyak uang, punya mobil 10, punya rumah tingkat 10, 5 buah, punya pabrik 100. Enggak, itu tidak akan menggembirakan. Malah ketakutan malah. Takut apa? Takut rugi, takut kebakaran, takut gempa kayak di Turki kemarin, di mana itu rumah-rumah pada berjatuhan. Banyak ketakutan orang kaya itu juga, takut ditipu, takut nanti kalau dia mati anaknya bertengkar masalah warisan, banyak ketakutan. Ketika hati kita hanya melihat pada benda. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat ini, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Uang dapat memudahkan banyak hal. Uang dapat dibuat membeli hiburan, nonton film, melihat pemandangan indah, tetapi uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang dapat digunakan membeli obat, tapi uang tidak bisa memberikan kita kesehatan atau kesembuhan. Yang membuat kita bahagia, membuat kita sehat di dalam,
Hati yang gembira adalah obat. Lah itu. Obatnya adalah hati. Hati yang bersih, yang disinari oleh sinar Tuhan karena mendekat pada Tuhan, sehingga mempunyai sukacita, dan sukacita ini membawa kesehatan. Secara fisik pun, apalagi secara jasmani. Terus, ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Nah, kalau hatinya sudah tenang, ya, diberi sukacita yang bukan dari benda, maka apa yang terjadi? Dia menemukan ketentraman, lalu membaringkan diri, lalu segera tidur. Orang yang banyak pikiran itu mengalami insomnia, tidak bisa tidur kalau malam. Betul enggak? Bahwa dikatakan aku terbaring tidur, berarti hatinya teduh, pikirannya pasrah, total kepada Allah, dan dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya belajarlah untuk percaya seperti ini. Yang membiarkan aku diam dengan aman, tidak takut ini, tidak takut itu, tidak ada khawatir ini, tidak ada khawatir itu, tidak bimbang ini, tidak bimbang itu, hanyalah Tuhan. Dan kalau kita menyerah kepada Tuhan, selama kita tidak menyerah dan selama hati kita itu terlalu banyak meronta sana, meronta sini, saudara tetap tidak akan bahagia. Makanya pengendalian batin itu penting sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan barangkali ada pertanyaan. Silakan. Pak Azaria, silakan Pak Azaria. Oke, mari silakan. Sugeng Dalu Romo, selamat malam. Sugeng Dalu, selamat malam. Ya, Romo, sebenarnya agak jauh dari pembicaraan kita hari ini, tapi beberapa waktu yang lalu sempat ada pertanyaan di waktu pas kami ngumpul-ngumpul di gereja terkait dengan krisma, Romo. Krisma? Ya. Ya, terkait dengan krisma. Nah, kan ketika orang katakanlah dia menerima komuni di gereja yang tidak satu komuni dengan kita, ketika dia bertobat balik lagi kan mesti di krisma. Nah, atau dia melakukan kesalahan yang mesti dikrisma. Sampai berapa batasnya orang itu boleh dikrisma ulang, Rom? Sampai batas dia bertobat dari dosa-dosanya. Kalau dia dosa lagi, datang lagi, ya dikrisma lagi. Murtad umpamanya. Udah murtad kembali, dikrisma, diampuni dosanya, murtad lagi gitu. Ya datang ya dikrisma lagi gitu. Makanya jangan murtad. Iya. Jelas ya? Berarti sepanjang masih ada kesempatan dari Allah, masih ada. Iya, Allah itu kan Maha Pengampun. Iya, Romo. Ya, oke. Ya, ada lagi, ada pertanyaan. Romo. Ya. Apa itu tidak nanti? Ya ini pemikiran saya, Romo ya. Saya ingin tahu. Apa nanti tidak terkesan itu sampai akan mendukakan Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus, Romo? Nah, makanya harus diberitahu sebelumnya, jangan dibuat main-main. Pengakuan dosa aja kalau hanya mulutnya yang ngomong tapi hatinya tidak ada penyesalan, itu malah menambah dosa kok. Ya itu tempatnya bukan ini prakteknya gereja, tetapi untuk sikap pribadi harus diajar di luar itu. Ya bahwa di gereja memberikan cara seperti itu, jangan kamu main-mainkan, kamu sendiri malah berdosa nanti. Gitu loh, ngerti ya? Ini dua hal yang berbeda. Udah, Romo Michael? Ya, terima kasih Romo. Iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Baiklah, saya kira untuk malam ini sekian saja pelajaran kita. Tuhan memberkati. Shalom.